Ternyata Won Kang juga tidak menyangka bahwa pertandingannya akan dibuat sebesar itu. Haruskah kita berbuat sejauh ini? Ucap kesal Won Kang. Ayahku mendengar tentang apa yang terjadi. Jadi dia menggunakan sedikit uangnya. Saud Sang Wong merespon ucapan Won Kang. Senior, kalau kau tidak mau uang sebanyak itu, berikan saja padaku. Ucap lagi Won Kang ke Sang Wong. Itu bukan uangku, semuanya milik pusat pertokoan Golden Dragon. Jawab Sang Wong ke Won Kang. Mendengar obrolan Won Kang dan Sang Wong, seketika Wo Jin pun kaget setelah mengetahuinya. Ternyata di sana juga ada Cheong Po Du beserta bawahannya sembari membawa sebuah rangkaian bunga ucapan selamat. Siswa Won Kang, ini adalah hadiah dari kepala cabang dan ini adalah surat dari Perdana Menteri. Ucap Chung Cheon ke Won Kang sembari juga memberikan sebuah surat dari Perdana Menteri Gong Son Su. Hah? Kakek Gong Son mengirim surat? Saud Won Kang tidak menyangka. Sepertinya Baik Suryong memberitahunya. Dan akan lebih baik jika kau menggunakan panggilan yang lebih sopan untuk Perdana Menteri. Ucap lagi Chung Cheong ke Won Kang. Dengan hubungan kami, siapa peduli? Balas Won Kang sembari membaca surat dari Pak Tua Gong Son Su yang baru saja diberikan Chung Cheong kepadanya. Ternyata Wo Jin terus saja menguping semua pembicaraan Won Kang, sehingga ia semakin terkaget karena mendengar nama-nama orang besar yang telah Won Kang kenal. Seketika saja ekspresi Wo Jin menjadi sangat kesal karenanya. Tenanglah, semua ini adalah bagian dari tipu daya bajigur itu. Logikanya, mana mungkin orang terkaya dan orang paling berpengaruh di distrik utama punya hubungan dengan Won Kang. Pikir Wo Jin kala itu yang sudah menenangkan diri. Tiba-tiba, seseorang menyapa Wo Jin kala ia sedang berpikir. Rupanya, orang yang menegur Wo Jin kala itu adalah ayahnya. Ayah, bagaimana bisa kau tahu tentang ini? Saud Wo Jin dengan kagetnya menyadari ayahnya sudah berada di hadapannya. Bagaimana lagi? Aku menerima undangan dari seseorang bernama Guru Baik Suryong. Tapi aku tidak tahu skalanya akan sebesar ini. Ucap lagi ayah Wo Jin. Baik Suryong, pria itu. Saud Wo Jin kesal setelah mendengar nama Suryong dari ayahnya. Hei, kurang ajar sekali kau memanggil gurumu dengan namanya. Tegur sang ayah ke Wo Jin. Tidak, ayah. Sepertinya lawan sedang meremehkanku. Akan kuberitahu lebih lanjut dengan telepati. Jelas Wo Jin ke ayahnya. Setelah beberapa waktu, Wo Jin pun menjelaskan semua kejadian ke ayahnya melalui telepati. Meskipun begitu, ini kesempatan bagus. Manfaatkan ini untuk menyebar luaskan namamu dan reputasi keluarga. Terang sang ayah ke Wo Jin. Kalau begitu, bolehkah aku berbuat kasar pada bajigur itu? Tanya Wo Jin ke ayahnya. Tentu saja, kau bisa menyabet setidaknya satu tangannya dan keluarga kita akan mengurusnya. Jadi jangan khawatir. Jawab sang ayah ke Wo Jin sembari mereka berdua memperlihatkan ekspresi liciknya. Terlihat juga di seputaran area perguruan Azure Dragon menjadi sangat meriah dikarenakan pertandingan antara Won Kang dan Wo Jin untuk memperebutkan jabatan ketua perhimpunan klub. Di sekitar arena pertandingan, tepatnya di atas atap sebuah bangunan, terlihat seseorang sedang duduk sembari melihat arena pertandingan itu. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyapa orang yang sedang duduk di atap sebuah bangunan tersebut. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Tanya orang itu ke orang yang sedang duduk di atas bangunan itu. Ternyata, orang yang menyapa orang yang sedang duduk di atap sebuah bangunan itu adalah ayahnya Suryong, Baik Mohen. Aku tidak bisa menemukan tempat bagus di sekitaran sini. Ucap Baik Mohen ke orang itu. Duduklah, sahut orang yang sedang duduk di atas atap itu. Ketampanannya menjengkelkan. Tapi tidak hanya itu, dia juga lumayan kuat. Gumam juga orang yang sedang duduk di atap bangunan itu setelah melihat wajah Baik Mohen. Terima kasih, sahut Baik Mohen. Tak lama, mereka berdua pun duduk dengan sangat santainya di atas sebuah atap bangunan itu, sembari menantikan pertandingan yang sebentar lagi akan berlangsung. Apakah kau mau minum? Tawar Baik Mohen ke orang itu. Tidak perlu, jawab orang yang duduk di sebelah Baik Mohen. Aku akan kesepian kalau minum sendiri, balas Baik Mohen. Aku sedang tidak ingin minum, sahut kembali orang itu ke Baik Mohen. Anak itu adalah putramu kan? Ucap Baik Mohen ke orang yang ada di sebelahnya sembari menunjuk ke arah Won Kang yang sedang bersama Suryong sedang naik ke atas arena pertandingan. Bagaimana bisa kau? Ucap kaget orang itu ke Baik Mohen.
Ternyata orang yang sedari tadi duduk di atap bangunan itu adalah ayahnya Won Kang. Kalian dua mirip, jawab Baek Mohen ke ayah Won Kang. Putraku adalah guru di perguruan Azure Dragon. Yang itu, pria sok sibuk itu adalah putraku, ucap lagi Baek Mohen sembari memberitahukan siapa putranya. Putranya juga tampan, gumam ayah Won Kang sembari melihat Suryong sedang berdiri di sana. Tapi sudah cukup tentangku, kenapa kau di sini? Kau harus menemui putramu dan memberinya semangat, ucap kembali Baek Mohen ke ayahnya Won Kang sembari menuangkannya secangkir minuman, karena aku adalah ayah yang buruk. Seni bela diri keluarga kami sudah punah, jadi aku tidak bisa mengajarkan seni bela diri dengan benar kepada putraku. Memang siapa yang peduli kalau dia punya talenta satu di antara sejuta orang? Ayahnya tidak punya kuasa dan tidak bisa melakukan apapun untuknya, jawab ayah Won Kang sembari meminum minuman yang telah diberikan Baek Mohen kepadanya. Talenta satu di antara sejuta? Kau tidak terlihat begitu, tapi kau jelas-jelas membanggakan putramu, sahut Baek Mohen menanggapi ucapan ayah Won Kang. Aku tidak bisa melakukan apapun untuknya, dan saat dia mulai melenceng, aku bahkan tidak bisa mendisiplinkannya. Aku juga tidak bisa pergi dan mencarinya di perguruan. Jadi bagaimana bisa aku turun ke sana dan menampakkan wajahku? Dia hanya akan melampiaskan kebenciannya, jelas ayah Won Kang ke Baek Mohen sembari sedikit mengingat kembali kenangan masa lalunya. Kekhawatiranmu itu tidak penting. Aku juga ayah yang tidak berguna, asal kau tahu. Tubuh putraku lemah sejak lahir. Tidak peduli kemanapun aku pergi, mereka bilang itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan aku harus menerima kenyataan bahwa dia harus kujaga sepanjang hidupnya. Lalu aku menerima satu tamparan. Dia bilang dia ingin memasuki dunia murim, dan ku bilang hanya akan kubiarkan jika dia bisa mengalahkanku. Dan astaganya, dia menjatuhkanku. Anak-anak tumbuh dengan sangat cepat. Putramu juga begitu. Akan kuberikan minuman untuk merayakannya, ucap Baek Mohen ke ayah Won Kang yang sedikit menceritakan pengalaman hidupnya. Terima kasih, aku terlambat memperkenalkan diri. Eon Wonso, balas ayah Won Kang yang bernama Wonso ke Baek Mohen. Aku Baek Mohen, balas juga Baek Mohen yang menyebutkan namanya ke Wonso. Tak lama, pertarungan yang dinantikan pun tiba. Di sana terlihat Won Kang dan Wojin sudah berdiri saling berhadapan, bersiap untuk bertanding. Kau mempersiapkan banyak hal. Aku benar-benar jatuh dalam perangkapmu. Sekarang, siapapun yang memenangkan pertandingan ini akan menjadi ketua, ucap Wojin ke Won Kang. Ya, aku tahu, jawab Won Kang. Tapi kau, kudengar kau berkeliaran dan mengatakan bahwa kau akan mengalahkan Paing Sayuk di festival bela diri surgawi, tanya Wojin ke Won Kang. Memangnya kenapa? Sahut Won Kang. Bukankah mimpimu terlalu tinggi? Ini bahkan belum genap 2 bulan setelah kau bertekuk lutut karena tidak bisa menahan 10 serangan terakhir darinya. Aku telah bertarung lebih dari 50 kali dengan Paing Sayuk sebelum dia keluar. Meskipun aku kalah karena kekurangan tenaga dalam, aku tidak lebih rendah darinya dalam hal lain. 50 pertarungan? Tanya Won Kang ke Wojin. Ya, sekarang kau mengerti perbedaan antara kau dan... jawab Wojin, namun seketika ucapannya itu terhenti karena disela kembali oleh Won Kang. Paing Sayuk bajigur itu, dia menahan dirinya denganmu, selah Won Kang memotong ucapan Wojin. Mendengar ucapan Won Kang itu, sontak saja membuat Wojin pun kaget. Kau terlalu banyak bicara untuk seseorang yang kalah dari Paing Sayuk. Kalau kau kalah dalam satu pertarungan, kau harusnya malu. Kenapa kau malah pamer? Lanjut ucap Won Kang ke Wojin. Bukan itu maksudku, sahut Wojin yang tidak terima atas ucapan Won Kang. Diamlah dan serang aku. Akan kubiarkan kau menyerang duluan, ucap lagi Won Kang ke Wojin. Mendengar Won Kang menyepelekan dirinya, seketika itu juga Wojin menjadi sangat kesal. Sampai-sampai wajahnya memerah karena menahan amarahnya. Dalam sekejap, Wojin pun langsung menerjang ke arah Won Kang. Kalau hanya ini yang kau bisa, tidak akan cukup, ucap Won Kang sembari menahan serangan Wojin. Diam, bentak Wojin ke Won Kang sembari terus menyerangnya. Tetapi Won Kang masih bisa mengimbangi serangan cepat yang dilakukan Wojin. Mereka berdua menggunakan bilah tajam, tapi ini berbeda. Pedang Wojin itu rumit dan tajam, sedangkan Won Kang ganas dan kejam. Gumam guru Nam Gongsu mengibaratkan kemampuan pedang Wojin dan Won Kang.
Di situasi Wonso, ia sangat tidak terima setelah mendengar komenan orang-orang yang menyebutkan Won Kang dan Wojin kemampuan mereka itu setara. Setara katanya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Memangnya mereka melihat kemana? Lihat siapa yang lebih terengah-engah, siapa yang langkah kakinya lebih stabil. Lihat baik-baik dulu, lalu nilai. Lihat, putraku lebih kuat. Ucap kesal Wonso mengomeli komentar orang-orang terhadap pertandingan Won Kang. Ini agak memalukan, jadi tenanglah dan duduk. Ucap Baek Mohen mencoba menenangkan Wonso. Kau bisa lihat kan, putraku? Saut lagi Wonso sembari menonton pertandingan anaknya bersama Baek Mohen. Terlihat Won Kang masih dengan mudah menahan seluruh serangan yang dilakukan Wojin. Tidak hanya aku, tapi kebanyakan guru akan tahu bahwa putramu tidak mengerahkan seluruh kemampuannya pada lawannya. Serang Baek Mohen ke Wonso. Di sisi ayahnya Wojin, ia terlihat sangat geram melihat pertandingan putranya itu dan mendengar sanjungan orang-orang terhadap kemampuan Won Kang dan juga sanjungan untuk keluarganya Won Kang yang berasal dari keluarga yang dulunya terkenal, yaitu keluarga Heon Won. Tidak akan pernah kubiarkan, gumam kesal ayahnya Wojin yang mendengar dari ucapan orang-orang yang memprediksikan bahwa keluarga Heon Won akan bangkit kembali. Sementara itu, Won Kang terus menahan dirinya kepada Wojin dan hanya fokus pada indranya saja. Aneh, apa ini? Indraku benar-benar bekerja. Aku bisa merasakannya dari pergerakan otot terkecil hingga penggunaan kiku. Sepertinya aku bisa mengalahkan dia dengan mata tertutup. Jangkauan indraku juga membesar. Sekarang aku bisa merasakan semua yang ada di sekitarku. Gumam Won Kang di dalam benaknya, merasakan kemampuan semua indranya sudah semakin tajam. Dan seketika, ia juga menyadari bahwa ayahnya sedang berada di atas atap sebuah bangunan, sedang menonton pertandingannya. Tiba-tiba, Wojin dengan cepat menyerang kembali Won Kang. Berani-beraninya kau menoleh dariku, ucap kesal Wojin ke Won Kang, yang pada saat itu sedang melihat di mana ayahnya berada. Menoleh, saut Won Kang. Dan dengan refleks cepat, Won Kang dengan mudah menghindari serangan yang dilakukan Wojin. Sembari menghindari serangan Wojin, Won Kang juga berhasil menyerangnya dengan menghantamkan telapak tangannya ke dada Wojin dengan sangat kuat. Setelah itu, Wojin pun terdiam sejenak, begitu juga dengan Won Kang. Bajigur, apa kau menahan dirimu? Tanya kesal Wojin ke Won Kang. Hah? Kau baru sadar? Jawab Won Kang. Ternyata Won Kang seperti itu di dalam pertandingannya dikarenakan sebelumnya Suryong menyuruhnya agar tidak terlalu cepat menyelesaikan pertandingannya melawan Wojin dengan tujuan untuk menyebarkan rumor. Jangan khawatir, akan kuselesaikan sekarang. Lanjut ucap Won Kang dengan mengeluarkan aura ki-nya sembari menyeringai tipis ke Wojin. Karena sekarang aku harus menunjukkan bahwa aku adalah putra terbaik di dunia. Lanjut lagi ucap Won Kang sembari terlihat seakan-akan aura ki dari tubuh Won Kang menjelma menjadi seekor naga yang ganas. Melihat akan kemampuan Won Kang yang sebenarnya, sontak saja membuat Wojin sangat kaget tak menyangka. Sekarang, apa kau sudah sadar? Ucap lagi Won Kang ke Wojin sembari bersiap menerjang Wojin sampai-sampai saking kuatnya tekanan ki Won Kang membuat lantai arena di sekitar kakinya itu hancur. Bahwa Paing Sayuk juga menahan dirinya saat melawanmu. Lanjut lagi ucap Won Kang ke Wojin sembari melesat dengan kuat dan menyabetkan pedangnya. Melihat akan hal itu, Wojin pun tidak tinggal diam. Ia mencoba menahan setiap serangan yang Won Kang lesatkan. Tetapi ia merasakan bahwa tekanan serangan yang Won Kang lesatkan itu begitu berat dan kuat sampai-sampai ia kewalahan menahannya. Kalau kau tidak mau terluka, menyerahlah, serang Won Kang ke Wojin sembari menyerang kembali Wojin. Aku tidak bisa menahan serangan ketiganya. Kalaupun bisa, aku mungkin akan tersabot atau bahkan selesai. Pikir Wojin dalam benaknya menggambarkan situasi yang dihadapinya. Dengan cepat Wojin mengaku kalah sebelum serangan Won Kang mengenainya. Lalu dengan cepat ia merubah posisinya ke titik buta Won Kang. Bajigur bodoh, umpat Wojin di dalam benaknya sembari berniat buruk ke Won Kang. Benar saja, ternyata Wojin berniat untuk menyabet salah satu lengan Won Kang. Persekian detik kala itu Won Kang hanya diam. Di sisi Wonso, ayah Won Kang, melihat situasi itu, seketika saja ia menjadi sangat panik dan dengan cepat melompat menuju ke atas arena, berniat menyelamatkan Won Kang.
Baik Mu Heng juga menyadari akan hal itu. Semua ini karenamu, ucap Won Kang ke Wojin. Mendengar ucapan Won Kang seperti itu, seketika saja Wojin menjadi sangat bingung. Tetapi ia masih meneruskan niatnya. Ternyata dalam sekejap mata situasinya berubah. Terlihat Won Kang lah yang menyabet lengannya Wojin sehingga lengan Wojin pun terlepas.